Di Chill and Enjoy sendiri, Kak Satria ini sebagai apa sih, Kak? Ada Mas Wonbi di sana, salah satu founder. Kita berawal dari berdua. Dari segi Oh, manajemen, ada saya sebagai CEO yang tadi kakak bilang. tapi pernah collab nggak sih sama mungkin talent dari influencer lain kayak gitu, Kak? Pernah nggak sih collab? Sejauh ini untuk talent untuk influencer lain itu lebih di Chill and Enjoy podcastnya ya kita pernah. Oke. Apa sih tips dari Kakak biar mereka tuh nggak bingung lagi dan mau memulai untuk bisnis seperti Kakak yang coba aja yang tadi? Menarik sih itu. Hmm. Halo Sobat Busam ID, selamat datang di podcast Raup Cuan dengan Digital, di mana podcast ini terselenggara atas kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama saya Alia Ramadhani, host yang akan menemani obrolan podcast santai kita kali ini, tapi pastinya banyak manfaat dan juga ilmu yang kita tahu dari podcast kali ini. Dan saya bersama narasumber ya, yang akan kita sambut langsung saja, ini dia Kak Satria. Halo Kak Satria, Oke, terima apa kabar kasih. Kak Satria? Sehat walafiat, Alhamdulillah. Kak. Astagfirullah. Astagfirullah. Senang sekali saya di sini, alhamdulillah. Wah, makasih ya Kak Hmm. sudah nyempatin loh waktunya ke sini juga. Mm-mm. Nah Kak Satria, ini kan kita mau bahas-bahas nih tentang manajemennya Kak Satria. Ini tuh apa sih namanya, kan yang kita ketahui tuh Chill and Enjoy Management. Mm. Jadi sebenarnya Chill and Enjoy Management nih apa sih Kak? Kakaknya langsung ripping, langsung to the point ya, Langsung to the to the point. point gitu ya. Sedikit saya menjelaskan, Chill and Enjoy ini adalah media kreatif yang dibangun dari teman-teman Kota Samarinda, khususnya Oke. pemuda-pemuda, anak muda. Berawalnya itu dari keresahan teman-teman sama, seperti Busam ID ini punya media seperti ini, menaungi anak-anak muda dari konten-konten kreator, dari pemula sampai di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, seperti itu Pak, kurang lebihnya. Oke, berarti untuk, mewadahi seperti itu, Kak, ya. Iya, Dan namanya ini tuh menarik, nah, Kak, mmm, catchy banget, Chill mmm, and chill Enjoy. and enjoy ya. Kenapa sih namanya itu Chill and Enjoy? Awalnya sih ya, seperti artinya chill dan enjoy. Kita sama-sama di sini Santai. sama rata aja, nggak usah saling Oh, menggurui. Kita ngobrol santai, apapun teman-teman punya trouble atau punya hot-hot issue, kita diskusikan secara santai oke. dan tetap pada isinya Oh, jadi masing-masing. kayak setara aja, Kak, ya, Ya, santai santai, aja, nggak perlu kan ada enjoy. tuh podcast-podcast yang Bener, harus bahas ini harus kayak tegang atau serius. Kita bener bisa bener. menyesuaikan lah di bidangnya masing-masing. Oke, berarti ya, bicaranya santai aja, kayak nggak Mmm. ada yang kayak harus gimana-gimana banget. Sesuai tema dan kebutuhan Sesuai aja. tema dan tapinya tetap insightful gitu, Kak, Iya, ya. Ini awal berdirinya kapan sih, Kak, Chill and Enjoy ini? awal berdiri teman-teman itu dari tahun 2023, kurang lebih udah Mhm, memasuki tahun kedua mau ketiga ini. oke. Dari Chill and Enjoy, dari buatnya itu dari hal-hal keresahan teman-teman. Bahkan bintang tamu pertama kali waktu itu saya sendiri jadi bintang tamu. Oke, Kan yang punya jadi bintang tamu iya, sendiri. Walaupun kata orang tua orang, ini true story ya, oke. awal-awal buat media seperti ini pasti Kakak juga merasakan, Kakak kan juga influencer Oh, juga iya. yang saya tahu, pasti adanya ujatan Mhm, atau kritikan dari teman-teman sosial media lainnya kayak, "Ngapain sih kalian buat seperti itu? Ngapain? iya, Buat apa? Bikin malu, nanti kamu nggak malu kah?" Tapi mhm, namanya juga hobi ya, Kak, namanya juga hobi, terutama saya sendiri senang berbicara dengan orang, senang menambah wawasan melalui, bidang apa aja, terutama public speaking, karena saya tahu ilmu public speaking itu nanti sangat berguna di iya, masa-masa yang akan datang. betul Contohnya seperti ini teman-teman, contohnya betul. seperti ini. Awalnya itu 2023 kita buat konten buat podcast aja, Oh, awalnya nih podcast aja? podcast iseng-iseng aja, iseng kayak, "Kita coba yuk buat podcast." Talk about apa nih, Kak? Ngomongin tentang apa nih podcast-nya? Ngomongin tentang Apa aja? bahkan tamu kita paling random itu ada, apa lupa saya sudah, dari musisi ada, Oke, dari tukang jamu ada, oke, dari, sampai ke teman-teman mahasiswa nih yang heeh, punya kayak prestasi kayak duta pariwisata, duta bahasa Inggris, coba kita undang dan mereka pun antusias gitu loh. Oh, untuk
membranding-kan dirinya sendiri, itu sih. Oh, lebih ke branding Kak ya podcastnya, Branding, yang branding punya untuk usaha mereka. kecil UMKM, yang ya influencer-influencer yang ada di Samarinda yang notabene mungkin yang masih merintis, coba kita undang, coba kita angkat, coba Oh. kita, branding-kan lagi bahwa ada loh, anak muda Samarinda yang punya karya di bidangnya masing-masing gitu loh. Oh, jadi awalnya itu memang awal banget tuh podcast Kak ya, Iya bikin podcast, podcast gitu ya? ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, ada narasumber yang random juga Ya kayak ada tukang jamu random atau tadi. kita ada isu kayak Mhm. kayak kemarin ada pilpres kemarin, kita undang tuh Diangkat teman-teman, juga ya podcast diangkat seperti juga itu? kayak mewakili satu kubu ini, ada isu tentang hari-hari mungkin hari-hari narkoba atau hari-hari apa, kita Oh. angkat lagi di situ. Tapi Eee, niche khususnya ada nggak sih? Kayak kita nih berbicara, tentang politik, terus ada juga yang tentang mungkin sisi personal dari para influencer ini. Ada nggak sih kayak gitu atau semuanya aja digarap gitu, Kak? Ngobrolin semuanya aja di podcast itu? awalnya sih semua ya, awalnya Mhm, semua. Dan yang terfokusnya lagi sekarang, dari kelengkapan tim juga bagaimana Chill and Enjoy ini bisa berdampak ke masyarakat-masyarakat khususnya di Kota Samarinda oke. dari segi UMKM. Oh, Nah, oke. dari semua banyak podcast yang kita bikin, dari sebuah banyak bintang tamu yang kita undang, teman-teman sepakat coba kita punya satu bidang terfokus untuk UMKM-UMKM kecil yang ada di Kota Samarinda. Oke, berarti Eee, sekarang beralih fokusnya ke UMKM, Kak, ya? Untuk iya, membantu mereka branding branding usaha usaha mereka. mereka, khususnya untuk Oh, orang tua yang mungkin gaptek bermain sosial media, tapi dia punya usaha, orang tua yang, agak canggung untuk bikin konten di depan benar benar. kameranya, tapi dia pengen tampil lebih mungkin profesional, mungkin lebih ceria, coba kita bantu usahanya, coba kita buatkan skripnya dan segala macam. Di Chill and Enjoy Podcast ini tidak hanya untuk menciptakan talent, kita juga punya talent-talent yang ahli di bidangnya, bahkan dari segi desain, adalah semuanya. Videografer, desainer, sampai ke talent-talent, kayak gitu, Kak. Wow, jadi lumayan lengkap Kak ya sekarang ini. Oh, jadi sebenarnya untuk membantu para kan yang bisa bikin-bikin konten untuk bantu branding Mmm, zaman sekarang di digital, sosial media kan iya pasti generasi iya, milenial atau Gen Z, tapi mmm, orang tua mungkin ya masih, "Gimana nih, nggak paham nih." Dan mhm, disitulah Chill and Enjoy hadir, seperti iya, itu Kak ya. Wow, oke, berarti terfokusnya sekarang lebih ke UMKM dan bantu mereka untuk branding daripada usaha mereka. mhm, Nah, tapi kalau dari Kak Satria sendiri kan awalnya tuh dulu Kakak nih yang masuk dari jadi podcaster-nya juga, jadi mmm, narasumbernya juga, dan itu datang daripada keresahan Kakak dan teman-teman sendiri juga. Dan mhm. di Chill and Enjoy sendiri, Kak Satria ini sebagai apa sih, Kak? Sebagai CEO ya daripada Chill and Enjoy Terlalu sendiri? tinggi tuh, Mbak, saya sebagai iya, kalau di struktur manajemen ada founder, ada Mas Iya. Monbi, di sana salah satu founder, kita berawal dari berdua, dari segi Oh, manajemen ada saya sebagai CEO yang tadi Kakak bilang, sebenarnya saya mas-mas biasa aja, Kak, eee, oke. ada teman, eee, Tegar sebagai desain dan Rasi sebagai administrasi dan talent-talent yang kita naungi di dalam sana di Chill and Enjoy. Tapi peran Kakak sendiri di Chill and Enjoy itu seperti apa sih, Kak? Sebagai apa selain kan CEO pasti ada, tugas dan perannya sendiri. Kalau dari Kak Satria seperti apa tuh? Salah satu tugas dan perannya sendiri ya Agak datang merangkap semuanya ya? ya selain kita tetap menaungi teman-teman di bawah bagaimana tetap eksis, tetap stabil, kontennya, salah Oke. satunya menghadiri seperti ini nih, Oke. menghadiri ini nih bahwa ada loh media yang di Kota Samarinda menaungi untuk teman-teman yang punya keresahan, yang punya usaha, yang punya cita-cita dan harapan yang pengen teman-teman tuangkan lewat media, ada Chill and Enjoy akan menaunginya gitu loh. Oh, oke. Berarti ya sebagai jubir Kak ya perannya di sini bisa ke mana-mana yang, Mhm branding-kan Chill and Enjoy itu sendiri juga Kak ya? kita bisa Oke. bekerja sama dari segi bisnis, dari Wow. konten. Pada dasarnya ya, saya terus tekankan ke teman-teman kalau memang media ini ada rezekinya, itu rezeki kita sama-sama. Kalau memang pun tidak ada, berarti udah ada rezeki masing-masing nanti yang menghampiri media ini. Wah, oke, keren banget nih Kak Satria. Nah, aku kan ada ngebaca tuh di profile company daripada Chill Mmm, and Enjoy kan ada mhm visi dan misinya nih. mhm.
Visi dan misinya kan untuk menaikkan kelas, apa namanya ini, lewat strategi digital untuk dorong UMKM. Mhm. Nah, dari sisi pengalaman Kakak sendiri, kenapa sih Kak sebenarnya UMKM ini perlu banget di-branding-in? Kayak seperlu itukah kita nge-branding-in para UMKM di kota Samarinda khususnya? Ya, teman-teman harus ketahui juga, namanya jualan ya, Betul. jualan kita sudah tahu secara harfiahnya rezeki tidak akan tertukar, pasti udah punya porsinya masing-masing. Saya juga pelaku UMKM, Oh, pelaku UMKM juga. Jadi nah, Kakak ada usaha juga ada nih? usaha Apa tuh juga, Kak? eee, udah jatuh bangun juga walaupun tetap ada. Yang pertama ada dulu saya zaman-zaman es jualan es spiral, saya Wah, ikut juga, ada juga usaha-usaha seperti parfum, lagi oke. join sama teman-teman dari gelang-gelang seperti ini, dari parfum, kita join karena kita senang cari duit ya, Kak, Benar senang benar cari benar. duit gitu loh. Pokoknya kita usahain sampai ternyata menjual barang ini tidaklah mudah seperti omongan marketing pada dasarnya gitu loh. Oke, berarti gimana tuh Kak? Ternyata ada strategi-strategi yang mungkin tidak dapat di ilmu manapun, tapi kita belajar dari ilmu teman-teman pengalaman gitu Oh, loh. dari pengalaman-pengalaman. Contohnya di Oke Chill and Enjoy ini punya, eee, teman yang di bidangnya strategi marketing sudah ada. oke. Dari segi administrasi udah ada. Jadi kita menyediakan paket lengkap itu nah, Kak. Mhm. Jadi kalau mau ngiklan, kalau mau konten yang berkualitas atau yang menarik, sudah ada di bidangnya masing-masing. Jadi buat meningkatkan, eee, apa namanya, penjualan itu bisa lebih banyak lagi. Oke, berarti memang penting Kak ya, Penting penting daripada penting. penting banget Kak ya, karena, Mhm. ini juga bukan ilmu yang gimana kita bisa pelajarin mungkin, tapi dari pengalaman-pengalaman itu Pengalaman-pengalaman. Kak ya. Betul. Dan memang apakah tadi sepenting itu Kak, bagi UMKM untuk branding branding usaha mereka di sosial media khususnya? Ya itu tentu, teman-teman juga harus ketahui bahwasanya penjualan online ini sangat nyata grafiknya gitu loh. Oke. Apa-apa yang kita temuin dari baju online apa segala macam, sampai makanan pun ada online apa segala macam, jasa-jasa pembuatan online, walaupun kita tidak luput untuk melupakan jasa offline-nya. Betul. Nah, saya tergantung market teman-teman yang buka usaha seperti apa. Yang sulit kan ketika kita membuka usaha ini, sasarannya siapa sih? Pembelinya itu siapa? Nah, teman-teman ini yang diharapkan Chill Angel Podcast ini bahwa menggunakan media itu kita bisa menyebarkan luas dari teman-teman yang nggak tahu apa-apa sampai tahu bahwa kita punya usaha seperti ini. Setidaknya orang tuh ngeh, "Oh ternyata Kakaknya jualan parfum melalui media sosial lah, kita ngelihat iklan apa segala macam, oh ternyata ada loh yang jual seperti ini." Kita tahu, orang manusia sekarang megang HP itu hampir 12 jam tidak lepas dari Benar tangan, benar. buka sosmed dari TikTok, Instagram tuh nggak lepas dari, media sosial. Makanya dari itu kenapa enggak sih kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan dengan kemajuan teknologi ini, dengan yang bermanfaat, yaitu berusaha. Jadi pengusaha itu ya ada enaknya, ada tidak enaknya, tapi kita ikhtiar lah sampai kita betul-betul nyaman di posisi ini. Oke, berarti memang dari Chill and Enjoy ini sendiri memfasilitasi ini, Kak, ya. Mhm, Dan juga karena memang rata-rata tuh sekarang, Kak, kita tuh udah kalau pegang gadget ya, mhm, 12 jam, 14 14 jam, karena jam. orang tuh memang sekarang sosial media terus nih. Dan disitulah Chill and Enjoy, memanfaatkan membuka manajemennya, siapa tahu teman-teman tadi yang sudah kita mention di awal, bagi teman-teman yang ingin di-branding-kan Mhm, usahanya, yaitu lewat Chill and Enjoy ini sendiri, ada medianya itu, ada Kak, ya. medianya. Wow, nah di media Chill and Enjoy sendiri kan ada aku baca nih juga Mhm ada paket-paket bisnisnya nih, layanan mhm. yang disediakan. Itu ada pilihannya apa aja sih itu, Kak? Ada yang biasa kita namanya juga UMKM kan, Ada kita starter tuh. ya starter tuh dari platform mungkin yang biasa aja, yang medium, sampai yang tingkat profesional kita ada. Oke, Tergantung kemauan klien sih, Kak, karena kan mhm. kita tidak ada memasok harga yang begitu wah-wah, karena niat kami adalah membantu kalau memang rezekinya Wah, ada, bisa dibantu, kalau nggak ada ya coba kita usahakan optimal mungkin, karena rezeki silaturahmi itu pasti ada aja pasti. wah. Ada aja nanti hidayahnya, ada aja nanti rezekinya kalau rezeki silaturahmi itu.
Tapi kalau dari, 3 paket yang berbeda itu tadi, apa aja sih, Kak, perbedaannya? Mungkin teman-teman yang tertarik mau ketahui juga nih. Perbedaannya dari 3 paket itu, pada umumnya sih, Kak, kalau teman-teman pernah endorse atau Oke. pernah, masang iklan di influencer atau apa, paling dari paketan dari segi video mungkin jumlahnya yang berbeda, atau dari segi desain yang berbeda, dari segi konten yang kita pilih yang berbeda, kurang lebihnya di situ. Oh, kurang lebih perbedaannya Mmm, di situ, Kak, ya. jumlah dan ya jumlah banyak konten nanti yang kurang lebihnya. Lebih ke jumlah banyak konten. Terus Mmm, juga ada all in one tuh. All in one tuh kan juga ada termasuk konten, terus apalagi tuh, Kak, ada podcast juga. mmm, Benar ya, ada benar itu benar juga. benar. Apakah dari, semua paket ini yang berdampak menurut Kakak sendiri yang paling besar untuk mendapatkan cuan tuh yang paket yang mana sih? Ya pastinya Of paket course yang komplit, profesional itu profesional ya, yang itu, all in karena one ya? komplit kita bisa memainkan media, bahkan kita iklankan. Wow, Jadi postingan teman-teman itu tidak hanya muncul di sekitar teman-teman yang saling mengikuti. Kita nanti mainnya di lewat aplikasi app atau iklan di Facebook, iklan di apa, dan itu paketnya sudah dinaungi sama manajemen itu sendiri, sudah paket lengkap lah. sudah paket lengkap ya di situ, Mhm, Kak, ya? sudah Wah. paket lengkap. Supaya tadi, jangkauannya juga Jangkauannya lebih luas, luas, explore-nya juga lebih rame, rame. engagement-nya. Wow, oke. Berarti memang yang berdampak lebih besar pastinya ada paket all in one itu ya, teman-teman. Mmm, Tapi kalau menurut, Kak Satria sendiri bagi UMKM pemula nih, apakah paket starter ini bisa bantu mereka untuk dapat explore yang lebih dan juga dampaknya tuh ada nggak sih kalau menggunakan paket yang starter dulu nih, yang yang pemula? pasti satu ada satu klien kemarin, dia Oke, pakai gimana tuh? paket sederhana aja. Mhm. Kita buatkan satu video sederhana dan impact-nya itu yang saya rasakan, ibu-ibu lagi ya, dan dia sangat apresiasi sekali gitu loh, bahwa, Oke. "Oh iya Mas, saya nggak bisa loh buat ini, tapi menarik ya," atau, "Ih ternyata bisa ya dibuat di konten seperti ini." Yang pertama saya fokuskan sama teman-teman, jangan ngejar uangnya dulu dah, Oke. jangan terlalu ngejar uangnya dulu, walaupun kita orientasinya nanti pada dasarnya money oriented ya. Iya, Jangan kejar uangnya dulu, lihat dulu kepuasan pelanggan itu seperti apa. Kalau insya Allah kalau memang dia suka, dia bahkan loyal sama kita. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman yang bangun relasi sama klien-klien. Itu sih, berarti Kak. event paket starter juga Udah dari Chill and Enjoy sendiri optimal Kak ya optimal kan, membuatnya? kita optimalkan. Bahkan kita punya, kalau klien minta, "Tolong revisi, Mas." Coba kita revisi sampai sampai klien itu, "Oke, Mas, di-approve." Sampai approve, sampai puas Kak ya Sampai dengan approve, "Oke hasilnya? Mas, di-approve," nanti dipostingkan, caption-nya dibikinkan, Oh, skripnya kita tuliskan. Jadi kalian tuh tinggal posting, tinggal pamer lah sama ibu-ibu Facebook lainnya gitu nah. bener Wah, bener bener. Berarti, hadirnya Chill and Enjoy ini bener-bener, apa namanya, berdampak ya, bermanfaat juga bagi tadi ibu-ibu kliennya mmm, dari Kak Satria mmm, sendiri yang, "Wah akhirnya nih aku nggak bisa nih yang kayak gini, mmm, karena adanya media ini aku jadi bisa ada konten yang seperti ini mmm, dan usahanya juga makin rame yang mmm, tahu," seperti itu kayak even tadi paket yang starter tadi ya. mmm. Wah, nah Kak, Satria ini kan menurut kalau dari pengalaman tim Kakak sendiri, layanan apa sih yang paling cepat ngasilin bisnis kalau versi dari Chill and Enjoy sendiri nih? Mungkin podcast kah? Atau desain visual? Atau kampanye digital kayak tadi ads-ads, iklan-iklan. Kalau dari, tim Kakak sendiri nih yang paling cepat ngasilin cuan tuh Kalau yang kita mana sih? punya rules ya teman-teman, kita punya rules. Yang pertama buat konten semenarik Oke. mungkin, tidak harus sama seperti orang, setidaknya kamu punya nilai beda. Kita tahu teman-teman buat konten kalau tentang kuliner, ya udah tentang kuliner, kalau tentang iklan, tentang produk, ya udah tentang produknya dikuatkan. Kita Oke. selalu menekankan, kuatkan tentang personal branding, apa yang dia jual dari UMKM itu. Eee Oh, oke. yang kedua, ya kita tetap akan main secara iklan atau nge-apps itu, karena itu lebih jangkauannya. Paling kesulitan kita namanya kita buatkan akun sosial Iya. baru, itu jadi tantangan kita sendiri buat menjangkau, teman-teman yang di luar sana buat tertarik, buat mem-follow, bahkan mengikuti akun yang kita buat yang seperti baru. Kan rata-rata ibu-ibu atau bapak-bapak yang diminta bikinkan akunnya ini tidak punya akun sosial media sebelumnya. Oh, memang mereka tidak paham sama sekali dan Tidak tidak pa punya sosial media, Kak, Tidak ya? punya, dia paling nge-post di story WA, di Facebook, kayak Bener. dilempar di grup Busam juga, kayak gitu juga Bener di bener. Facebook. Nah, kita rapikan lah itu dari segi pemotretan gambar, ibu Oh. seharusnya
produk ibu dipoto seperti ini, dikasih caption ini, dikasih pemanis lah sedikit supaya tertarik gitu loh. Tapi kalau bikin konten-konten kayak gitu kan ada talent-nya tuh, Mmm, dari Kakak sendiri menyediakan talent ya dan atau dari mereka yang punya mmm. usaha itu sendiri juga kadang, Kak, ya? Yang pertama kita pasti tawarkan apakah ibu bisa jadi talent atau Mhm, bapak bisa jadi talent. Oh ternyata ada yang antusias, "Oh iya Mas, mending saya aja." Karena kita menetapkan bahwa, yang punya usaha ini pasti lebih tahu dia harus bener, menyampaikan apa. Daripada teman-teman yang di manajemen kan tinggal ngerapikan ajalah skripnya kita. Kalau oke. dia lebih natural lah kita tangkap. Contoh kemarin ada kita dapat klien jamu Tita Gendong. Oke, gimana tuh? Kan untuk teman-teman klien tuh kan untuk teman-teman tim tuh kan agak kebingungan juga ya, "Ih gimana ya promosikan?" Tapi tantangan juga buat kita. Bener, Ternyata ibunya sendiri nawarkan konsep secara tulisan, coba kita buat secara visual. Nah itu enak oh. tektokannya. Jadi tugas kita, kita selalu apapun kemauan klien selagi itu masuk akal, coba kita usahakan. Nah, dan di-mix and match dengan konsep yang kita tawarkan. Wow, berarti juga tetap, ini kayak saling tektokan tadi itu ya, Tektokan tadi dari sih. yang owner-nya seperti apa, dari tim seperti apa, Kak, ya. Berarti juga talent juga kalau bisa yang owner-nya, Kak, ya, Iya, yang lebih tahu yang lebih kadang. tahu, Tapi dari Kakak sendiri juga menyediakan talent itu menyediakan. sendiri. Tapi pernah collab nggak sih sama mungkin talent dari influencer lain, kayak gitu, Kak, pernah nggak sih collab? Sejauh ini untuk talent untuk influencer lain, itu lebih di Chill and Enjoy podcast-nya ya, kita pernah Oke, join sama ada tuh awal-awal berdiri Chill and Enjoy itu kita undang ada Mbak Indah, oke. influencer juga itu, ada namanya Indah juga lagi, Indah satu Indah 2 ada dia punya UMKM, dia jualan bunga-bunga planel itu. Oh, Kita collab, kita kontenan, sama kayak ngobrol kayak gini, saya jadi jadi hostnya, podcaster-nya, nanya oke. gimana sih proses Kakak jualan UMKM ini seperti apa, sampai paling sejauh ini kita lagi kemarin dapat promosikan ilat sapi Juanda, makanan khas dari Oh, Samarinda. ini klien baru nih ya, Nah, udah oke. kemarin udah selesai kontraknya, udah selesai dari ilat sapi Juanda, jadi teman-teman tahu, oh ternyata ilat sapi Juanda ini dari kota Samarinda ya. Nah, gitu tuh Kak, menarik banget. Oke, dari Ilat Sapi Juanda ini sendiri dia ngambil yang paket apa nih, Kak? Yang podcast Nah, atau seperti apa? Kayaknya aku lihat yang podcast deh ini. ya, yang podcast dari kami kita tawarkan dari paket lengkapnya dan saya juga jadi talent-nya kebetulan di Oke, sana dan ada beberapa video sudah kontenin yang alhamdulillah bahwa dari grafik Instagram ada grafik TikTok aja kita bisa lihat tuh dari insight-nya bahwa dijangkau lebih luas sebelum dan sesudah. Kita selalu habis kita posting, kita selalu evaluasi evaluasi, mungkin? kita kasih ke customer kita bahwa, "Lihat Bu, ada perbandingan loh." Jadi kalau customer dia bilang tidak ada perbandingan, kita punya by data. Nah, Oke. berarti sama-sama enak gitu, Kak. Tapi Nah, kalau habis dari situ memang habis, Kakak manage ya dengan tim, apakah memang ada dampaknya, Kak? Mungkin kayak jangkauan orang lebih tahu, mmm, mungkin ada dan juga ya penjualannya. pada akhirnya kan dampak pembelian ya, penjualan Benar lah. benar benar. Dan alhamdulillah pasti kita, targetkan walaupun yang beli itu tidak banyak, yang Mhm, penting ada dari satu atau 2 dari lingkup teman-teman yang sering nge-repost atau teman-teman yang sering taruh di story dan teman saya pun bertanya, "Oh ternyata Satria lagi branding-kan ini nih, mau dong mau dong." Dari situ Kak biasanya. Kan biasanya tuh kita bikin tag-tag atau apa segala macam. Pada dasarnya bisnis tuh kita harapannya closing, iya, harapan paling besar tuh closing, bagaimanapun caranya closing. Tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita membaca minat dan pembelian itu seperti apa, minat orang untuk membeli. Ya tugas kita sudah mem-branding-kan selesai, tadi, mem-branding kita seperti apa sudah selesai, kita sudah sudah buat dengan seprofesional mungkin, semenarik mungkin, eee, kit seoptimal mungkin. iya, kita serahkan lagi kepada nanti kalau memang rezekinya Pak, Bener, kita pastikan pasti jualan Bapak atau UMKM Bapak, berdampak kita ya. berdampak dan laris manis lah hitungannya. Karena emang sebenarnya tujuan daripada kita tuh itu kayak tapi Mmm, sebenarnya yang mungkin orang-orang tuh harus ketahui daripada branding kita ini membantu, memasarkan itu sebenarnya bukan untuk
orang rame beli sebenarnya ya, Iya, tapi untuk orang tuh tahu dulu nih, tahu dulu, perhatikan itu dulu, tantangannya, bener, tahu dulu, jangkauannya dulu nih, tahu dulu, untuk, orang beli atau tidaknya itu mhm, tergantung minat dan beli orang iya lagi ya, Kak, minatnya, ya. tahu Yang dulu. penting kita udah membuat, apa Siap tadi, mhm, dibungkus kontennya dengan optimal, dengan profesional, dan juga, by data tadi, Kak, ya, mhm. kita, berikan juga kepada klien tadi sesuai dari, apa namanya, tim yang sudah dari Kak Satria, jalankan ya untuk kliennya tadi. Mhm. Nah, Kak Satria, ini kan aku mau tanya lagi nih tentang strategi monetasi digital ini. Nah, dari kacamata chill and enjoy sendiri nih, Kak, strategi paling realistis untuk raup cuan dari dunia digital tuh yang kayak gimana sih? Bikin konten kah? Atau iklan? Atau branding? Atau yang kayak gimana sih, Kak, yang paling realistis dulu nih untuk dapat cuannya langsung? Ya, di luar daripada jangkauan itu deh. Di luar daripada perhatian daripada orang-orang. Nah, ini juga menarik pertanyaan Kakaknya tadi. Kita harus ketahui dulu bahwa permainan digital ini kenyataan. Oke, Digital itu pasti kenyataan, kayak lagu-lagu itu digital itu kenyataan, itu jelas. oke. Yang dikhawatirkan dari teman-teman sekarang nih adalah kita itu kalau ngupload atau bikin konten takut terlihat alay. Iya, Nah, bener bener bener. itu. Yang pertama buang dulu paradigma seperti itu. Oke. Kalau kamu selalu berpikiran seperti itu, kalau teman-teman selalu berpikiran takut, nanti dibilang anu, percayalah kamu tidak akan pernah bertumbuh pada saat hari itu juga. Bener. Kalau masih pikir nanti di-judge orang nanti. Makanya dari itu, buatlah konten yang sekiranya tidak merugikan orang lain, bahkan tidak merugikanmu dirimu sendiri. Kan Oke. kadang kebanyakan ketakutan seseorang membuat konten tuh kadang blunder sendiri gitu nah. Iya, benar. Itu blunder sendiri. Makanya permainan media sosial ini kan cepat sekali, apalagi yang haho-haho sedikit bisa dapat viralnya, bisa Bener. dapat kenanya, salah kata pun, belibet pun kadang di komen orang. Tapi ya kekuatan atau keteguhan kita sendiri, nanti akan membawa personal branding itu. Oke. Teman-teman mungkin dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar pasti tahulah masalah personal branding ini. Seberapa kuat sih kita itu di mata orang, kita punya value-nya kah? Atau kita punya aura yang kita bawakan berdampak positif sama orang itu seperti apa? Tergantung pembawaan teman-teman. Nah, ketika sudah teman-teman menciptakan branding kayak Kakak ini, Kakaknya kan yang saya tahu kulinernya kuat nih. Jadi kita Oke. ingat tuh, oh konten kreator kuliner ada Kakaknya ini. Nah, dari segi itu aja, dari pola itu aja yang kita bikin. Nanti ujung-ujungnya yang dicari orangnya itu-itu juga gitu loh. Oh, Itu-itu juga. Kayak kecil ini mau menyediakan ini nanti, oh iya kalau kamu jualan ini coba kecil deh, karena branding yang kita kuatkan. berarti branding dulu kayak awal-awalnya? Branding branding kalau mau tiba-tiba langsung ada beli, kalian siapa gitu loh. Benar benar Kalian benar 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 siapa? benar. Kan banyak contoh-contoh iklan, kayak iklan-iklan air mineral, apa branding-nya dulu, nanti perihal harga itu nanti menyesuaikan. Pasti deh Oh. itu, pasti. Sekarang enak kalau mau ditanya, enak kok buat media sosial, jadi seberapa kita mau aja, mau berusaha dan yang paling sulit itu konsisten, Benar itu benar pasti. benar, yang paling konsisten. Itu pasti, saya bangun sosial media ini saya berkonten tuh dari 2017. Wow, Bayangin sudah itu berapa, sampai sekarang masih jadi mas-mas kayak gini aja. konten awal tuh apa sih emangnya, Kak, dari tahun 2017 Dari berarti? 2012, dari SMA itu kita iseng aja, Oke. dari keresahan dari 2017 kita buat kayak zaman-zamannya Agung Hapsah, zaman-zamannya Berry itu kayak buat-buat konten-konten prank, Oke. konten-konten cari rumah hantu apa segala macam, dan sampai yang bertahan saya sendiri, teman-teman saya sudah punya jalannya masing-masing. Saya tidak permasalahkan itu, berarti teman-teman saya itu udah punya jalan masing-masing. Sampai tertarik lagi gabung karena saya kuliah ilmu sosial politik ya, Oke. dan saya mempunyai keinginan teknik komunikasi yang baik, dan alhamdulillah itu saya pelajari bagaimana bisa obrolan ini, omongan saya ini bisa saya tuangkan, Sampaikan, Kak, tuangkan bener. melalui entah itu bentuk tulisan atau itu bentuk omongan. Nah, gabunglah di satu konten kreator media Samarinda. Di situlah saya sudah mulai belajar, bisa Oh. kerja di media, bisa tahu caranya menulis skrip dengan baik dan benar. Dan saya, dalami sampai sekarang walaupun jatuh bangunnya itu Ada kayak jatuh bangunnya tuh, wah, itu sulit, Kak. Awal-awal tuh ya sama seperti konten-konten kreator pada umumnya.
"Kamu tuh mau ngapain sih, Satria? Mau makan uang dari mana sih Bener bener ini?" bener. Berarti pernah ada di titik yang Iya, sebawah itu kayak sampai bahkan nggak usah oke, jauh-jauh, teman kita sendiri nah yang kita anggap sahabat gitu deh iya, lah. tapi itulah bentuk motivasi ya teman-teman, tapi itu bentuk Bener motivasi bahwa, teman-teman yang seperti itulah yang saya butuhkan, kalau mungkin tidak ada omongan-omongan seperti itu, saya tidak akan bertumbuh sampai sedemikian rupa gitu loh. tidak akan bisa improve ya, Kak? Tidak bisa saya dari komenan-komentan negatif itu saya coba perbaiki, saya buktikan, saya coba Wow, masuk media ini, saya coba ngelamar kerja di sini buat media, sampai akhirnya uang itu nanti yang menghampiri media saya. Itu sih, Kak, bener bener, sampai susah-susah orang itu yang bisa mencari kita ya, mhm, bukan kita lagi nih yang ya nyari. sampai katanya kalau sudah sekuat itu branding kita, ketika orang berhadapan sama kamu, orang itu sudah tahu berhadapan dengan siapa. Itu sih, Bener Kak. bener. Wow, berarti tadi, di awal tuh tadi branding Kak ya, diperkuat dulu, terus Mhm, juga dari ceritanya Kakak ini ada tantangannya dari awal banget 2017 bersama teman-temannya, hingga yang sekarang ini yang bertahan bisa Kak saya Satria sendiri nih. bisa saya sendiri What's your goal sih Kak? Apa sih tujuan kamu di media ini? Apakah memang dari keresahan kamu sendiri atau memang ini adalah hobimu di media, jalan ini untuk, bisa menyampaikan sesuatu, untuk bisa membantu tadi, atau bisa memang untuk menghasilkan cuan dari digital. Apakah itu tujuan dari Kak Satria sendiri? Yang mmm, bertahan dari lamanya tadi 2017 hingga sekarang ini, Kak? ya, yang pertama itu karena yang tadi Kakak sampaikan, karena keresahan, Oke, karena keinginan saya yang kuat bahwa saya selalu kalau memang ini jalan saya di sini, saya akan berusaha semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Entah itu kita nggak tahu kan cita-cita kita aja bisa berubah dari kecil tuh, dari betul. dokter, dari jadi tentara. Pilot, astronot. Saya juga pun berawal dari coba-coba seperti ini. Kalau Oke. orang itu bilang saya mulai dari nol, saya dari coba-coba. Saya dari coba-coba karena saya sadar saya bukan cipung. Kita bukan terlahir dari Dari keluarga Raffi Ahmad. saya bukan cipung, saya Bener. bukan pejabat-pejabat yang orang tua saya sederhana, tidak di lingkungan pejabat. Saya akan coba sederhananya saya bisa nunggul ini tidak lain tidak bukan untuk mengangkat derajat diri saya Bener. dan derajat orang-orang terdekat saya terutama keluarga. Pada dasarnya itu, Kak. Pada dasarnya itu kayak tujuan utamanya Mmm, memang itu Kak ya, dan Kakak ambil jalan lewat jalan media ini media ini. berarti. Wah, Berhasil atau tidak, setidaknya saya sudah pernah bertarung di jalan ini. hal Karena pria sejati itu harus tidak akan bertarung, menyerah Kak ya. tidak akan pernah menyerah sampai kita itu tidak takut, kita tidak Wow, mati, yang penting kita tidak yang kita takutkan tidak berguna sampai mati. kata-katanya tuh wah nanti Katanya potong dikutip tuh, itu, masukkan di TikTok itu nanti masukkan di viral TikTok tuh. tuh. Wow, bisa jadi motivasi mungkin buat teman-teman sobat bersama ID tadi ya kata-katanya Kak Satria. Nah Kak, berarti ada tantangannya tadi kayak pernah berarti dapatkan komenan-komenan negatif tuh pernah Kak ya? Pernah. Pernah nggak sih di titik kayak, "Aku stop aja deh kayaknya Ya di pernah media pernah ini." pernah saya pernah sampai sekarang pun masih ada kayak di komen atau ya mungkin kritik masukan ya, "Satria buat kontenmu kayak gini dong Satria," "Iya nggak apa-apa." Maksudku saya sudah bahasa sendiri kan, Mhm mhm. maksudku ya saya menerima dengan komenan-komenan teman-teman bahwa, harus seperti ini, harus seperti ini. Saya terima itu dengan baik dan saya evaluasi dengan segala macam dalam bentuk tim maupun manajemen. Tapi tidak lain tidak bukan kita yang nanti yang nentukan polanya seperti apa, biar jadi media ini lebih bagus bagaimana mestinya. Kalau komenan tuh dari saya main media itu sendiri udah sering, Kak, udah sering. Wow, Saya jualan udah gagal ke 67 kali, 67 kali, Kak. 67 kali. Saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tidak punya banyak koneksi atau segala macam, saya cuman berawal dari keresahan atau cita-cita saya dan untuk mengangkat derajat orang tua saya coba bermain di media sosial sampai kayaknya ini deh, passion saya anjay passion saya, kayaknya ini deh coba saya bisa lakukan. Bener. Mungkin saya tidak ahli di bidang matematika, tidak ahli di bidang ilmu pengetahuan segala macam, coba saya teguli satu bidang ini sampai dalam sebagaimana mestinya, gitu. Berarti memang, menurut Kakak, inilah passion aku ya, kayak Kalau memang aw ini bisa jadi jalannya rezeki di sini, alhamdulillah. Cuman mhm, kalau tidak ada, coba kita coba lagi. Karena
Ya kegagalan-kegagalan itu pastilah, Kak. Kegagalan tuh pasti ada, Kak, ya? Pasti pasti. Dan cara Coba Kakak bangkitnya tuh seperti apa, Kak? Finally kayak pernah kan tadi ngerasa pengen berhenti, pengen stop. So, apa yang bikin Kakak tuh bangkit lagi? Apakah memang ada kata-kata semangat tadi? Apakah memang, "Oh balik lagi nih, apa tujuanku dari awal?" Karena pria sejati kan seperti itu mhm, pastinya. Atau nah, memang ada support system dari yang lain, mungkin mhm, teman-teman yang support, "Nggak apa-apa Satria, teruskan aja." Itu cara Kakak bangkitnya tuh kayak gimana sih, Kak? Dari 67 kali kegagalan itu tadi tuh? 67 kali itu sama, Bang. Karena kita tahu di sini mencari pekerjaan di sini sangat sulit sekali. Kadang kan statement orang tentang kita nih generasi Gen Z yang lemah, Benar benar. generasi Gen Z yang meyen-meyen, generasi Gen Z yang a ing u e o taunya dibantu orang. Tidak semua ya, Benar benar. tidak semua. Ada yang pekerja keras, ada yang mau gambling, yang mau bertaruhkan hidupnya untuk menjadi pria atau wanita yang berguna. Tidak hanya dari segi apapun dia akan berusaha, begitupun kita di sini salah satunya. Saya harus tekankan seperti itu karena untuk menegaskan lagi bahwa Gen Z ini, kita hidup di Gen Z ini, kita tidak akan pernah berputus asa selagi kita punya kemauan dan keinginan yang kita tuju. Kalau tadi Kakak tanya tentang apa sih yang Yang bikin Kakak membuat bangkit. bisa bangkit, awalnya sama, saya cuman sama, saya laki-laki mas-mas biasa, mungkin di sepertiga malam aja. Wah, tahajud nih ya ceritanya. Di tengah-tengah malam yang Oke. mungkin kayak sempat mikir mau jadi apa ya saya, kok gini-gini aja, kok gini-gini aja. Sempat iri juga dengan teman-teman yang lulus kuliah, sudah bisa kerja di sini, Bener sudah bisa menghasilkan uang segini, sudah bisa menikah, sudah bisa punya anak, tapi dilihat lagi orang tuanya mampu. Ada bener. lagi ada cuman saya tetap positif, "Oh iya berarti porsi manusia itu beda ya, ada rezekinya masing-masing." After down saya down banget tuh saya udah mau sedih, Bang. Waduh, bisa Dapet nih da dap diceritain kapan sih after down-nya tuh banget tuh, waktu zaman kapan tuh, Kak? di 2022, 2021 Wow, saya sidang kuliah skripsi itu tanggal 9 bulan Agustus 2021 atau 2022 oke dan tepat tanggal 10 atau tanggal 11 selang 2 hari ibu saya oke. meninggal. Di situ kayak dalam hati kayak 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 What's wrong gitu, kayak kayak apa yang terjadi, kayak kayak seketika apa yang saya ingin wujudkan sama satu-satunya wanita yang saya percaya pada saat itu, karena cinta ibu kan tulus kan, tidak ada, bener. hilang begitu saja meninggalkan saya. Belum sempat melihat anaknya pakai baju toga, itu after saya kayak, ih, Runtuh Kak ya? ya Secara runtuh kayak gitu. belum sempat merasai uang saya, "Oh Satria udah bisa kerja nih, udah bisa ngasih." Walaupun di situ ada bapak ya, Mhm, ada bapak yang bantu anu, tapi saya lebih dekat sama ibu saya, oke. itu satu. Sampai itu dua 2 hari habis sidang Abis skripsi. mhm, Di saat itu saya temui ibu saya sudah ya saya sudah bilang kayaknya ini orang tua tidak panjang umurnya, paling 1 atau 2 hari, ternyata benar. Di saat itu dia cuman bilang saya cuman bisikan, "Mas, Satria udah selesai kuliahnya, udah selesai skripsinya, tolong bertahan sebentar lagi, nanti kita foto bareng pasca wisuda." Dia bilang, "Iya, tapi kayaknya terlambat." Di situ sudah saya feeling bahwa orang tua itu sudah hilang. Tapi namanya juga laki-laki, saya tidak harus berlarut-larut dalam bener. kesedihan, saya juga harus ngelanjutin apa yang sudah saya pinginkan, apa yang sudah saya cita-citakan. Saya coba melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, satu sana sini, keterima alhamdulillah, saya kumpulin modal, apa segala macam, bangun usaha, bangkrut, gagal lagi, bangun lagi, cari modal apa segala macam, bangkrut, gagal lagi, sampai ketemu terakhir kayaknya deh di media ini deh coba saya buktikan lagi, saya coba gambling lagi, saya pertaruhkan lagi, berhasil atau tidak setidaknya saya pernah bertaruh di sini. Kalau support system pasti orang tua pasti, keluarga pasti. Oke. Walaupun kadang keluarga kocak juga ya, kadang Kocak gimana tuh maksudnya? kocak juga ya. Kocak juga, Karena oke. keluarga saya ini kocak hitungannya, kelihat kakak-kakak saya itu ngelihat adiknya kalau sudah membuat karya pasti diketawain, "Ngapain sih kalian kayak gitu?" Tapi
saya percaya dia pasti sekocak-kocaknya dia bicara seperti itu, yang paling menolong saya itu keluarga Keluarga saya. sendiri, Keluarga bener. saya. Jadi saya tidak akan pernah percaya bahwa di suatu tempat pekerjaan kita seperti bekerja seperti keluarga, ya kita mungkin suasananya keluarganya, tapi yang menolong kita nanti pada saat down, after down, tidak lain tidak bukan itu keluarga kita sendiri. Bener bener banget. Wah, berarti Kak Satria pernah sampai di titik aduh sedih banget, di titik yang seperti itu kayak yang mau menunjukkan sebenarnya kesuksesan kepada wanita yang Kakak cintai, tapi Mhm, mungkin jalannya Allah berbeda gitu ya kan. mhm, Pernah sampai di titik seperti itu hingga titik terangnya juga, apa namanya nih, mencari-cari pekerjaan sampai titiknya itu adalah di media ini, Kak, ya. mhm. Sedih Wow, sedih, kalau ditanya sedih sedih sampai sekarang sedih, pasti 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 banget. pasti Dan pasti. juga pastinya tadi dari keluarga yang sangat support juga kayak Mhm, dari keluarga-keluarga walaupun kadang mungkin ada juga perkataan yang kocak-kocak tapi mhm, it's fine. Kadang, mhm. mereka itu sebenarnya dalam hati mereka tuh men-support gitu, Support, support dia kuat. bantu, dia pasti Pasti bantu bantu pasangan kalau kita, apa segala bener, macam, pasti bantu pasti bantu. Yang kadang jadi makanya ada satu pepatah, kenapa sih orang yang tidak kita kenal itu lebih membantu kita iya tuh kenapa tuh? daripada orang yang kenal kita. Karena orang yang kenal kita itu mungkin merasa iri, kita berasal dari mungkin yang sama, tapi kita tumbuh lebih pesat daripada mereka. Bener bener Itu bener. pasti. Makanya teman-teman, tanpa kalian sadari kadang teman-teman mungkin kita tidak munafik ya, punya rasa iri dan dengki, tapi bagaimana kita membungkus semua itu dengan hal-hal yang positif atau Bener membuang membuang hal-hal jauh bahwa kita loh bisa tumbuh bareng-bareng, tapi kenapa sifatmu terlalu naif, padahal kan tidak seperti itu. bener Walaupun banget. kalau hidup cuman sekedar hidup mah kerbau atau kera di hutan pun bisa hidup gitu loh, Betul, tapi ini tentang pertaruhan supaya kita bisa hidup lebih baik ke depannya. dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain, Bermanfaat Kak, orang ya. lain. Oh, berarti juga tadi menarik sih dari mindset, Kak Satria sendiri yang punya bahwa kita harus coba terus, Kak, ya. Kita coba Iya, terus, coba terus deh, juga positif game. terus, juga kalau bisa hidup tadi jangan hanya seperti kerbau atau kera. Iya, Kerbau dan kera juga hidup, tapi mhm, perbedaan di manusia adalah bagaimana kita untuk, mencari sebenarnya arti dari hidup kita ini untuk bermanfaat dan juga untuk kesuksesan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, Kak Satria menarik banget ya, kita tadi udah bicara tentang tantangan, strateginya Kakak, terus chill and enjoy juga mungkin yang tahu teman-teman yang pengen juga bisa langsung info selengkapnya di chill and enjoy tadi, Kak, mhm. ya. Nah, aku juga, mau nanya nih, Kak, untuk mungkin pesan sih untuk ke Sobat Bersama ID, apa sih, pesan dari Kakak buat anak-anak yang mungkin pengen mulai di bisnis digital tapi bingung mulai dari mana, apa sih tips dari Kakak biar mereka tuh nggak bingung lagi dan mau memulai untuk bisnis seperti Kakak yang coba aja yang tadi, menarik sih itu. Mhm. Apa tuh pesannya Kak untuk teman-teman Sobat Nah, Bersama ya ID? terima kasih teman-teman, terima kasih juga Busam ID telah memberikan kesempatan saya hadir di sini. Buat teman-teman Gen Z lebih tepatnya, teman-teman muda, teman-teman pejuang muda, teman-teman seusia saya yang memulai usaha mungkin, yang memulai untuk mencari cuan, yang memulai dari segi jualan apa segala macam, cobalah mulai dengan digital. Oke, Karena saya akan terus tetapkan bahwa digital itu kenyataan. Buatlah karya yang teman-teman bisa buat, apapun itu, jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah mau temakan omongan orang, karena kita tidak akan pernah tahu, karya mana yang kita bisa mengangkat derajat kita, jualan mana yang kita bisa mengangkat derajat kita, bahkan omongan orang-orang mana yang bisa mengangkat derajat kita. Jadi jangan pernah takut, jadilah, pemuda atau manusia yang bermanfaat untuk orang lain, jadilah hal-hal yang baik dan positif untuk orang lain. Mungkin saya tidak sempurna di mata orang lain ya, saya coba jabarkan menurut bahasa saya. Eee, Tadi saya sambung itu kalau saya baca baca buku di bukunya Mahatma Gandhi, oke. kalau kamu melangkah itu belum tentu ada hasil, kalau mungkin kamu tidak melangkah pun kamu tidak ada hasil. Bahkan sebaik-baiknya kesimpulan itu bagaimana caramu untuk bergerak, itu yang saya pahami. Jadi melangkah, tidak melangkah pun mungkin kamu tidak ada hasil, tapi kalau sudah kamu tidak melangkah
sudah Sudah pasti pasti tidak ada ada hasil. hasil. Itu Wah, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, Kak, ya. terima kasih Kak Terima Satria. terima kasih banyak untuk sobat Busam ID, terima kasih Bener. banyak. Saya mas-mas biasa aja di sini. Wah, tapi mas-mas biasa tapi yang mempunyai, apa namanya, identitas, mindset yang, patut kita ikuti ya, bagi teman-teman sobat milenial ataupun Gen Z yang nonton sekarang, pemuda-pemudi Kalimantan Timur ya. Karena tadi kayak jangan malu, jangan ragu, dan juga kita harus tetap melangkah. Walaupun tadi perbedaannya antara melangkah dan tidak melangkah. Kalau tidak melangkah ya sudah pasti Tidak ada hasil, tidak ada hasil. Kalau melangkah walaupun tidak ada hasil, tapi pasti ada pergerakan di situ, pada Kak, ya. gerak. Ada prosesnya di situ. Wow, Kak Satria tadi terima kasih, aku ulangin lagi sudah datang ke sini, semoga chill and enjoy makin rame lagi ya Mhm. bisnisnya ini. Semoga teman-teman makin tahu ada media yang bisa menaungi, memfasilitasi untuk, usaha kalian, terutama UMKM untuk lebih tumbuh dan juga mendapatkan jangkauan yang lebih besar lagi. Dan saya Alia Ramadhani dan juga Saya Satria. pamit undur diri dan bye-bye. Salam Sobat Besam ID.